Juga saya sering hadir di event-event ceramahnya Gus Dur waktu Gus Dur sedang jaya-jayanya, sedang dielu-elukan sebagai tokoh reformasi, sebagai tokoh yang punya pemikiran segar dalam perubahan sosial beliau politik. presiden ya? Sebelum beliau presiden. Itu kebetulan ada masalah mas, karena jurus yang saya miliki itu dilarang dipelajari. Jurus saya itu namanya tendangan si kaki tiga. Dan itu saya larang itu murid-murid belajar itu bahaya mas. Ya, Mas Yahya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Keren Mas sekali Yahya. sampai hari ini ya. Sudah biasa. Anda orang yang keempat hari ini. Yang bilang keren itu ya. Iya. Mas, sampai lebih tua. Maaf ya, bukan senior ya. Ya asli ya tua sih sebenarnya. Iya, sampai lebih tua dari saya. Tapi soal jadi pengurus NU kelihatannya saya lebih dulu ya. Ya saya baru sekitar 15 tahun lah. Iya. Saya kenal Mas Yahya tahun 2003. Waktu itu saya menjadi wakil ketua IPNU cabang itu mas. Ketuanya Kang Miftahul Fatah. Saya ke Gabus tujuannya kesampaian minta kader untuk dibentuk PAC. Dan ingat PAC IPNU. PAC IPNU. Ingat nggak mas? Ya masih ingat lah. Lagi ngapain sampean itu? Lagi itu masang antena itu. Lagi masang antena di pohon. Oh iya. Itu zaman antena WiFi 2,4. Artinya kalau sekarang tuh banyak polusi udara tuh, Mas Yahya sudah mempolusikan itu sejak 2003. 2003 sejak awal. Sejak awal. Sebelum zaman era fiber optik. Sebelum fiber optik, Mas Yahya sudah bermain di Dunia, frekuensi 2,4 dan 5,8. Frekuensi dunia gaib. Dunia gaib. Nah, waktu itu saya kenal beliau karena saya mendengar ada aktivis PMII yang sangat NU dan tinggal di Sawabera. Nah, gitu ya. Asli dari Karangampel. Begitu. Makanya saya langsung tertarik dan saya kejar. Saya datang bersama Zarkoni waktu itu sebagai kawan rekan sesama IPNU ya. Dan Mas Yahya waktu itu belum di struktural. Belum. Oke. Nah, kenapa saya awali pembicaraannya dari situ, Mas? Kita sering berdiskusi tentang kaderisasi di NU. Siap. Nah, pertemuan kita itu berawal dari niat saya waktu itu mencari kader. Dan Mas Yahya waktu itu cukup bijak. Beliau menyuruh saya ke ketua NU terlebih dahulu. Ya, artinya bahwa meskipun Mas Yahya waktu itu belum jadi pengurus NU, beliau sudah tahu tentang etika berorganisasi di NU. Nah, itu pembukaan dari saya dulu. Gimana Mas ini? Ya, awal perkenalan saya dengan Nahdlatul Ulama itu tidak sejak saya kecil ya, meskipun nama saya Ansor itu saya tidak bergumul aktif di gerakan pemuda Ansor. Jadi saya kenal Nahdlatul Ulama itu ketika saya di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di kampus, kenal dengan tokoh-tokoh NU, termasuk juga saya sering hadir di event-event ceramahnya Gus Dur waktu Gus Dur sedang jaya-jayanya, sedang dielu-elukan sebagai tokoh reformasi, sebagai tokoh yang punya pemikiran segar dalam perubahan sosial politik. Sebelum beliau presiden ya? Sebelum beliau presiden. Beliau menandakan tua sekali kita ya. Beliau sangat dielu-elukan, kemudian saya punya ketertarikan terhadap Nahdlatul Ulama. Dan kebetulan ketika saya pulang, saya ketemu sampean waktu itu. Jadi belum begitu lama lah. Iya. Nah, oke. Tapi ini perlu sedikit dilengkapi lagi ya, bahwa sejak 2002 itu kemudian saya intens di IPNU khususnya, hingga di PW untuk bicara kaderisasi. Bukan hanya bicara ya, tapi juga day to day saya adalah kegiatan kaderisasi formal di IPNU. Nah, tapi saya punya kegelisahan ini Mas. Kebetulan Mas saya ini pernah jadi ketua MWCNU dan pernah jadi sekretaris PCNU. Ketua MWC 2 periode saya. Tahun berapa MWC itu? Di Gabus Wetan ya? Berarti mulai 2009 ya. 2009, kemudian 2014,
kemudian 2017 itu saya di PCNU. PC ya, sekretaris PC waktu Iya. itu ya, wakil sekretaris. Sekretaris. Nah, kemudian karena sekretarisnya kamu Jani waktu itu, Iya. ya, Ketua Haji Juwadi. Iya. eh, Kemudian beliau Sekretaris jadi Haji Mujani. sekretaris PKB. Beliau di sekretaris partai, Iya, saya Mas di Yahya sekretaris PC. menjadi sekretaris. Nah, ya itu menjadi disclaimer ketika ada yang kaderisasi di NU ya, nah, kelihatannya harus lebih banyak boleh aktivitas kami ya, bukan sombong ini tak kapuin. Ya, artinya sombong. Iya. Nah, saya punya kegelisahan Mas. Saya lama di Banong. Saya tahun 98 pada saat saya SMA, saya dikirim oleh Pak Suryana, beliau guru saya. Pak Suryana ini mengirim saya untuk ikut LKD Ansor di asrama haji. Waktu itu ketuanya Haji Limbo. Ketua panitianya Haji Abbas. Timur Sadi. Ya, Pak. Ya, ketua PC-nya, ketua panitia Haji Abbas. Sertifikat masih ada. Saya simpan itu sebagai bukti. Nah, di itu juga saya capek Mas dari Makesta sampai semua jenis kaderisasi. Nah, tapi kemudian ketika ke sini, saya dipaksa ikut apa tuh namanya dia? MKNU. MKNU gitu. Madrasah Kader Nahdlatul Ulama. Iya, di mana apa yang disampaikan itu ya saya bosan sekali Mas. Iya. Gimana itu sebetulnya struktur kaderisasi kita itu? Ya kalau MKN itu kan kaderisasi di level kepengurusan ulama, mulai ranting sampai dengan pengurus besar. Ya. Sekarang sudah namanya berubah menjadi PDPKPNU. PD PKPNU ya, panjangannya. PDPKPNU. Ya, MKNU dulu, panjangannya. sekarang itu PDMKNU, PDPKPNU. Apa panjangannya itu? Pendidikan Dasar Kader Penggerak Nahdlatul Ulama. Nah, yang MKNU, Kalau MKN itu dulu Madrasah Kader Nahdlatul Ulama. oke. Madrasah Kader Nahdlatul Ulama. Jadi kaderisasi itu gunanya untuk melatih kader-kader Nahdlatul Ulama terkait bahwa kita ingin struktur ke depan itu berasal dari kader-kader yang sudah dilatih. Kader-kader dilatih. Sebenarnya tidak ada bedanya dengan kaderisasi di level Banong. Kayak gitu IPNU, IPPNU, Ansor, Pak, ya. Ansor, dan Mata ya. PMI juga, ya. Juga. Jadi untuk sebagai mesin kaderisasi. Harapannya tentu bahwa kita bisa membutuhkan banyak kader ke depan. Jadi organisasi ini diisi oleh kader. Jadi itu bukti bahwa kontinuitas kepengurusan untuk lama itu ke depan diisi oleh orang-orang yang sudah dilatih dalam mesin kaderisasi. Iya. Tidak asal comot lah. Ya. Tidak semua orang boleh menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, Ya. tapi seluruh pengurus itu ke depan harus diisi oleh orang-orang yang sudah dilatih lewat mesin kaderisasi yang berjenjang. Ya. Tidak boleh misalnya pengurus besar ujung-ujung diisi oleh orang yang baru kenal Nahdlatul Ulama. Kalau saya mau menjadi pengurus cabang ya saya harus melalui mesin kaderisasi terlebih dahulu. Ya. Bisa lewat badan otonom, misalnya dari itu Ansor dan sebagainya. Bisa juga lewat kaderisasi yang sudah dilaksanakan oleh kepengurusan setempat. Oke. Misalnya PDPKPNU, PMKNU, dan lain-lain. Oke. Ini biar publik juga lebih kita kebetulan tidak pegang ADR TNU tapi bisa di boxing cuma sekedar untuk pengetahuan dasar yang belum aktif di struktural ya. Ya. Nahdlatul Ulama itu organisasi induk. Ya. Kemudian punya lembaga, lajnah dan badan otonom. Ya. Lembaga dan lajnah itu adalah kabinet atau susunan pengurus yang integral dengan pengurus tingkatan tertentu. Misalnya PBNU itu dari Mustasyar, kemudian Surya. Ini Ya. tingkatannya Mustasyar itu semacam penasihat, Mas. Ya. Semacam penasihat atau pembina. Kemudian Surya itu adalah lembaga tertinggi Ya. yang pengambil keputusan. Tanfidia itu adalah eksekutifnya, pelaksananya. Nah biasanya kalau Mustasyar itu bisa dari berbagai
asal background latar belakang. Kalau Surya itu biasanya ngurusin Koha Kiai, khususnya Koha. Iya. Ya. Nah kalau Tantiga itu eksekutif, itu bisa dari berbagai latar belakang juga, dia pelaksana. Ya. Semua sekretaris bendahara. Nah di bawah itu ada lembaga dan lajnah. Ya. Nah ini boleh di browsing lengkapnya, tapi mungkin yang kita ingat ada apa aja mas? Lembaga OANU, LDNU, Ada lembaga pendidikan. Lembaga Pendidikan Mahad NU, Robito Mahad Ya. Islami RNI, kemudian Lakesdam NU, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Lajislu. ya, Lembaga zakat. LP2NU, Ya. Lembaga Pertanian dan Perkebunan kalau nggak salah. Pertanahan. Tanah. LWPNU. LWPNU, Lembaga wakaf dan pertanahan. ada Lajnah Ta'lif wa Nasr. Lajnah ini yang khusus bidang agama nih. Lajnah Ta'lif wa Nasr sama Lajnah Falakiyah. Sekarang sudah berubah menjadi lembaga semua. Oh lembaga semua sekarang. Lembaga Saya kurang update nih, nggak apa-apa. Lembaga falakiyah untuk Oh, lembaga SPNU sama tadi LTN. Lembaga Ta'lif Manas. Lembaga Ta'lif wa Nasr membidangi penerbitan dan percetakan. Ada Lajnah udah nggak ada sekarang. Sekarang sudah dirubah namanya menjadi lembaga. Lembaga semua. Oke. Nah itu integral dalam satu kepengurusan. Ya. Dari hasil konferensi cabang atau ulama. Kalau kabupaten, Ya. kalau provinsi konferensi wilayah. Ya. Nah, tapi menariknya di NU itu ada badan otonom. Di mana badan otonom itu punya kepengurusan sendiri yang itu juga memiliki konferensinya sendiri. Ya. Ya, ada ya NU, Ikatan Pelajar NU. Ini badan otonom itu ada yang berdasarkan usia, Ya. ada yang berdasarkan profesi, Ya. ada yang berdasarkan hobi. Yang hobi apa ya? Yang hobi itu ada Jam'iyatul Qura Manulfa. Oh, ya. Itu hobi. Hobi. Iya, iya, bisa di browsing ya, ada. Iya, Jam'iyatul Qura Manulfa, ada Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mutabarak Anandiyah. Jatman. Jadi Torikoh itu hobi. Ini istilah saya. Oke, dibenarkan nanti ya barangkali. Ya, Jam'iyatul Qura Manulfa dengan Jatman. Iya. Ada yang berdasarkan usia. Ya. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, kemudian Gerakan Pemuda Ansor, Iya. Fatayat NU, Iya. Fatayat dan IPPNU ini perempuan ya. Iya. Kemudian Muslimat NU, nah itu ibu-ibu ya, Iya. ibu-ibu itu juga usia. Nah yang berdasarkan provinsi itu kan ada Perguru, Ya. Persatuan Guru NU, Ikatan Sarjana NU, Hmm. kemudian ada Serikat Buruh Muslim Indonesia NU, Sabu Musi NU. Karena belum ada itu atlet. Asli ya. Iya. Persatuan Atlet NU itu belum ada. Belum ada. Iya. Kalau dokter sudah ada, Dokter itu per dulu. tapi ada yang itu belum. BDNU maksudnya. Di lembaga Ini yang sudah ada di ADRT tadi baru 10 yang saya sebutkan. itu bukan lembaga tapi semacam badan otonom lah. Baru 10 tadi yang Iya. saya sebutkan itu. Ada lagi pencaksilat pakai nusa, Iya. hobi. Itu badan otonom. Badan otonom dan itu hobi kan. Iya. Kemudian apa tuh mas? Ikatan Sarjana NU udah tadi ya. Isanu. Layang. Nelayan ada. Ada kan ya? Nah, itu nanti lengkapnya silakan di browsing. Tapi begini mas, apakah mungkin terjadi overlapping kaderisasi struktural karena kita kenal NU ini kan kaderisasinya ada yang struktural ada yang struktural. Ya sangat mungkin tapi sebenarnya kaderisasi itu sebenarnya saling melengkapi. Oke. Jadi semua badan otonom diberikan ruang untuk melakukan kaderisasi. Tidak bisa kaderisasi tersentralisasi pada struktur yang Misalnya harus MKNU ada enggak juga ya? ya bisa juga lewat badan otonom dan sebagainya. Iya. Jadi intinya kaderisasi itu untuk melengkapi kompetensi kepengurusan. Iya. Tentunya kalau mereka yang berusaha menjadi pengurus di level Tagar Nusa ya mereka yang harus terlatih sebagai pendekar bukan terlatih sebagai nelayan. Iya. Jadi silakan lewat kaderisasi yang diadakan oleh Tagar Nusa misalnya lewat MAPAG, masa penerimaan anggota, ada UKT dan sebagainya, ada penilaian kompetensi. Iya. Tentu di IPNU juga seperti itu. Ya.
kompetensi yang lebih advance ya tentu lewat kaderisasi lanjutan dan sebagainya. Dia itu udah sorry ya. Jadi tiap badan otonom tentu punya Mekanisme kaderisasi masing-masing sesuai kompetensinya. Jadi di Nahdlatul Ulama hanya mungkin pengetahuan keilmuan secara umum, tapi terkait kompetensi di bidangnya masing-masing itu memang lewat badan otonom masing-masing. Oke. Dan tidak justru menjadi poin plus jika teman-teman yang menjadi struktural itu baik di tingkatan ranting, kemudian MWC, kemudian BCL itu berasal dari organisasi-organisasi badan otonom yang sudah terlatih. Iya. Itu punya nilai plus lebih dalam hal kompetensi, pengetahuan organisasi dan sebagainya. Sejarah ke-NU-nya. Mas, saya pernah beberapa kali menemukan kerancuan ya begini. Ada sahabat dari satu PAC, misalnya PAC Kecamatan A itu dia kepengurusannya itu ada yang double Ya, di Ansor dan di Ibnu. iya, Nah itu sempat ricuh gitu. iya. Sempat ricuh. Tapi tidak sempat bulat ya. Beda Pak. Nah, di NU tuh tidak, bahkan di Pakar Nusa itu saya pernah loh Mas jadi ketua ketenger kan Pakar Nusa Indramayu ngadain konferensi cabang yang pertama nggak bulat juga di sini. Nah tadi Bang ada yang mengatakan bahwa kalau sudah di itu nggak boleh di sini. Iya, Nah itu gimana? Kalau itu sama Ansor kan usia nih. iya, Ya, memang jelas ya batasannya ya. iya. Ya kalau pembatasan usia ya mestinya sih dilakukan secara ini ya, secara Harusnya disiplin kan. harus disiplin. Jangan sampai misalnya yang masih kecil itu masuk ansor, Atau yang sudah Iya. masih di Ibnu. atau misalnya di teman-teman yang masih belia umur 13 tahun, 16 tahun, nggak mungkin kan dia masuk ke muslimat. Ya. Mestinya lewat IPPNU dulu. Ya ini Itu berdasarkan umur. seragam yang Anda pakai Iya. ini loh, karena ada anak-anak SMA yang Iya. ikut di Bansar. Iya, Padahal di Ibnu ada CBP. Oh ya, perlu ini ya, Bansar Iya. ini bukan Banom, Bansar ini adalah lembaga di dalam Banom, Banom Ansor. Nah Ibnu punya Mas, namanya Korp Brigade Pembangunan, apa itu singkatannya? CBP. Oh, Bukan CBP, Brigade Pembangunan. Korp Brigade Pembangunan CBP. Nah, CBP. iya. Nah saya menemukan kerancuan nih, anak-anak SMA ya, ikutnya itu di Klansar, Iya. bukan di Klansar CBP. Iya. Ini terkait tingkat sebaran informasi ke sampai grassroots di kalangan anggota ulama. Saya masih berpikir bahwa media kita masih kurang untuk menyebarkan informasi terkait kebijakan organisasi. Problemnya itu tentu pertama karena pemahaman kita di level daerah itu terkait aturan-aturan organisasi juga belum begitu masif. Banyak juga pengurus-pengurus yang tidak kompeten terkait bacaan-bacaan mereka terkait aturan-aturan organisasi. Iya. Kalau mereka tidak baca, maka tidak tersampaikan kepada masyarakat luas. Saya sangat berharap Mas ya, ini kita bisa menyampaikan Ya. juga usulan. Kita kurang ruang untuk menyebarkan terkait informasi, misalnya pemahaman terkait ADART-NU misalnya. Ya. Mestinya itu kita sering ulas dalam ruang-ruang jamiah atau ulama. Ya. Hari ini jarang sekali orang yang membicarakan aturan-aturan organisasi, sementara ramai bahas aturan-aturan terkait undang-undang dan sebagainya. Ya. Politiking lah. Politikin. Masa misalnya teman-teman yang menjadi kader NU justru lebih banyak konsumsi aturan-aturan dari luar, sementara aturan tersebut jarang baca. Al-Quran kitab ya Bapak. Tapi yang itu kita jarang baca. Ya. Jadi ibarat kita orang Islam itu justru kita lebih banyak baca Bible daripada baca Al-Quran. Iya. Harusnya kader-kader NU menurut saya harus banyak baca aturan-aturan di lingkungan aturan. Iya. Termasuk WC juga harus baca aturan Banom. Baca aturan, termasuk aturan Banon, aturan-aturan di lembaga, dan Iya. sebagainya. Kemarin misalnya ada aturan yang baru dikeluarkan oleh Majistu misalnya tahun 2023, tidak tersampaikan juga informasinya ke Apa itu Mas? Aturan apa? ya aturan terkait kebijakan organisasi di kalangan lembaga Zakat dan zakat, infak dan sodako Iya. itu udah disnu. ya itu peraturan itu kan yang mengeluarkan tentu
di level lembaga pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi tiap lembaga punya aturan masing-masing dan harusnya itu harus dibaca oleh semua kalangan sampai Minimal sekretaris harus dibaca, ya, Mas. baca kemudian disebarkan dan sering diinformasikan di ruang-ruang, misalnya ruang Basul Masail, ruang Ya. Lailatul Ijtima. Hari ini kita sering melakukan Lailatul Ijtima itu ya biasanya hanya ngaji kita kuning, Ya. dan kita kurang bahas masalah aturan-aturan organisasi. Jadi ke depan sih harus kita buka ruang untuk membahas aturan-aturan organisasi, juga terkait kemampuan kita bagaimana agar semua level organisasi, baik itu di Bano, di lembaga maupun di organisasi induknya di Jamiah, baik itu ranting, MWC, PC, PW, dalam PB itu bisa tersosialisasi secara Ya. Oke, tadi yang melanjutkan kerancuan soal keanggotaan ya. Ini Ya. kasusnya saya sendiri, Mas. ya. Studi kasus di apa yang saya alami. Kalau di Ibnu saya Dewan Pembina. Ya. Dan itu saya pikir tidak ada persoalan. Tapi kemudian saya pernah menjadi ketua caretakers Pagar Nusa Kabupaten Indramayu. Saya juga menjadi pengurus Jatman di Idaro Husnia Iya. di Kecamatan Risi. Iya. Dan saya juga menjadi pengurus DPC Serikat Buruh ya, satu Iya. kursi. Nah itu saya secara keanggotaan itu kredit atau bermasalah atau biasa begitu? Ya, bisa dikatakan sampai itu marah sekali di jabatan itu. Harusnya nggak boleh. Serakah. Iya. Serakah atau kemaru di jabatan itu nggak boleh. Padahal saya ingatnya itu sebagai khotim. Khotim itu apa ya? Di bangkai utama itu ada aturannya juga. Jadi kita nggak boleh rangkap jabatan terlalu lagi, apalagi sangat banyak. Iya, iya, iya. Ini problem kita di struktural itu seperti itu, termasuk juga di Indramayu. Misalnya ada ketua MWC yang juga pengurus cabang. Oh Ya iya. struktural kan Iya. dia misalnya. Itu harus nggak boleh. Ada juga misalnya pengurus ranting jadi pengurus MWC juga. Iya. Atau ketua ranting merangkap jadi pengurus MWC. Atau ketua PAC Ansor dan pengurus PAC Iya, Ansor. itu nantinya kita tidak punya sebaran kader sehingga kerja-kerja organisasi tidak efektif. Tapi kan begini Mas, saya di situ kan karena jabatan di NU itu semuanya pengabdian. Ya betul. Saya di situ kan ingin menjadi seorang khotim sebagai seorang yang melayani dan membantu. Ya, tapi ini dalam kacamata banyak orang itu pakai lah mas. Nah, lu lagi. Oh gitu ya? Iya, lu lagi. Iya, iya. Jadi terlihat membosankan. Membosankan sekali ya. Jadi sampean sebagai kader Ibnu kemudian tidak memberikan ruang kepada orang-orang lain Iya, iya. untuk menjadi pengurus Ibnu masa depan. Berarti saya harus ambil sikap, saya mau eksis di mana nih? Ya. Udah di situ aja gitu ya. Oke, siap. Itu nanti fokus pada kerja-kerja yang kalau dalam manajemen itu the right man on the right place. Oke. Jadi kalau sampai ahli di misalnya kepelatihan Pagar Nusa, bisa fokus aja di Pagar Nusa, nggak usah menjadi pengurus MWC, nggak usah jadi pengurus. Kalau di Pagar Nusa itu kebetulan ada masalah Mas, karena jurus yang saya miliki itu dilarang dipelajari. Jurus saya itu namanya tendangan si kaki pincang. Dan itu saya langkah itu murid-murid belajar itu bahaya Mas. Karena untuk bisa tendangan itu kakinya harus pincang dulu. Iya, cukup sampean saja yang bincang lah. Iya kan, saya berlatih itu kurang. Tidak boleh menyebarkan kebincangan ke banyak orang. Iya ya, maaf ini ya, ya saya. Ya, lanjut Mas tadi tuh soal kaderisasi tuh. Ya, organisasi yang isinya bakal tadi kepengurusan yang berangkat ini juga membuat organisasi pincang mas. Mohon maaf ini bro. Iya. Mas, Jadi organisasi ini harusnya dikerjakan oleh banyak orang. Kalau dikerjakan oleh sedikit orang itu sepertinya tidak menggambarkan kita tidak punya banyak kader. iya, oke. Kaderisasi yang berhasil justru menciptakan banyak kader. Ciptakan banyak kader itu ya. Nah, kalau satu orang kemudian berangkat banyak, maka kader-kader yang lain itu tidak bisa masuk. Oke, berarti masukkan Iya. untuk orang seperti saya Iya. pilih satu Iya. yang konsisten. Meskipun sampai fitnah boleh, tapi itu tidak memberikan ruang banyak orang agar masuk pada struktur. Kalau toh saya mau khidmah itu tidak perlu struktural. Ya, Nah, kalau secara struktural saya harus memilih salah satu. ya tidak
boleh misalnya karena kecintaan saya ke sampean itu kemudian sampai saya masukkan ke banyak uang. Iya, iya, iya. Ini seringkali kita menemukan banyak orang ketika mumpung saya jadi ketua, maka saya bisa masukkan ini ke sini, termasuk pada ruang rangkap jabatan tadi. Iya. Padahal dalam ADART itu tidak boleh. Nggak boleh ya? Ya, siapapun itu, meskipun dia ketua MWC, ketua BC, tidak boleh melanggar aturan-aturan yang sudah ada Iya. dalam putusan muktamar Nahdlatul Ulama. Oke. Jadi aturan itu sudah ditetapkan, maka setiap anggota punya kewajiban untuk mentaati aturan itu, tunduk dan taat. Tidak boleh like on the slide. Ya, Mas, satu lagi nih yang ingin saya dalami. Terkait dengan peran lembaga dan kan udah ada ya Sudah ada. lembaga. Saya dengan bahasa saya nih Mas, lembaga di NU itu sepertinya melampaui negara. Maksudnya Banyak. seperti negara, ya maksudnya itu seperti negara. Bayangkan dari mulai soal dakwah, Iya. kajian pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, lembaga bencana alam kita punya kan, Iya. sampai apa tuh? Ada kita punya, negara nggak punya. Apa itu? Apa tuh? Masya Allah, ini loh. Falakiyah itu kan, oh ya, Ada game ada ini. BMKG. Iya. Kemenang. yang menang juga. Meteorologi dan Iya, oh iya, BMKG ya. Nah, intinya bahwa itu banyak sekali gitu. yang negara tidak punya itu lembaga tarekat, dan hanya itu yang punya. Itu Banong ya. Banong. Kalau negara ini tidak mengurusi soal surga neraka. Iya. Kalau NU itu mengurusi soal ditarekat. Oke, karena tadi nyinggung-nyinggung tarekat, ada juga nanti pertanyaan selainnya. Tapi saya mau tanya peran kelembagaan, lembaga-lembaga ini. Ya, Sampai dengan hari ini kelihatannya hanya berkegiatan, Mas. ya. Nah, saya berharap sebetulnya lembaga itu hadir bukan cuma berkegiatan, tapi menjawab persoalan-persoalan publik. Nah, gimana menurut Mas saya? Ya, karena lembaga kita beragam, mirip-mirip seperti negara, mestinya juga bisa mengerjakan program-program yang bisa berkolaborasi dengan negara. Bermitra, Mitra. Sebenarnya itu sudah digagas oleh Ketua Umum Besar Utama Gus Yahya bahwa kita punya kerja strategis harusnya sih dengan instansi-instansi lain. Sayangnya hari ini implementasi pada level bawah itu belum bisa dikerjakan. Saya melihat hanya masih mungkin kerjasama itu bisa dikerjakan di level pengurus besar, ada KMN, lembaga keluarga masyarakat dan sebagainya. ya LKKNU ya, Lembaga Kemaslahatan Keluarga. Bekerja sama tim Dan saya pernah jadi ketua yang kan di PLNU, Mas, Jawa Barat. dan di kita itu belum bisa terlaksana dalam level implementasi ke bawah. Ya, lagi-lagi perlu kita garap lembaga yang punya pekerjaan dan dikerjakan dengan serius oleh kader-kader ulama. Program kita hari ini itu lembaga tidak jalan. Iya. Lembaga terutama karena stucknya kaderisasi sehingga tidak dihasilkan kader yang cukup banyak. Nah, atau implementasi dari struktural juga yang tidak berorientasi pada kebijakan yang berorientasi kader. Artinya begini, banyak struktural di Nahdlatul Ulama itu justru tidak mengakomodir besaran kader yang kita ciptakan. Maksudnya Jumlah kader kita banyak, produksi kader terus dilakukan, tapi distribusinya tidak diserap. tidak terserap. Tidak diserap karena persoalan-persoalan yang seharusnya tidak perlu. Iya. Misalnya persoalan politis dan Ya, karena misalnya kemarin tidak mendukung saya. ya, itu harusnya kita hindari Iya. agar Penting. tadi serapan kader itu bisa kita manfaatkan pada ruang-ruang pengabdian yang Iya. bermanfaat. Kita punya banyak orang misalnya di kalangan pendidik, Iya. kalangan guru, tapi kemudian tidak begitu banyak terserap di lembaga-lembaga, misalnya di lembaga pendidikan ma'arif, di Pergunung dan sebagainya. Nah, saya tambahkan ini, apa yang dikatakan Mas Yahya bahwa
tadi ya banyak kader-kader NU yang potensial tapi kemudian tidak terserap dengan baik. Iya. Ini saya punya sedikit cerita ya. Banyak teman-teman saya yang luar biasa dalam konteks NU-an. Kemudian ketika saya bertanya tentang pengabdian, jawaban mereka adalah saya tidak diajak. Ya, Nah ini sebagai catatan. ya betul. Kenapa saya kemudian aktif misal musik di Pagar Nusa di mana-mana? Bagi saya tidak harus diajak. Justru saya ingin melibatkan diri. Ya, Sebisa mungkin saya menghidupkan organisasi ini dan bermanfaat. ya, Ini sebagai pandangan saya. ya harusnya gitu. Gitu, Mas, ya? Ruang pengabdian kita itu banyak. Cuman lagi-lagi terkait manajerial bahwa Kan sampai dari sekretaris tidak pernah ajak saya juga. ya, Tapi saya aktif. Ada berapa, Mas? Pokoknya yang tahu. Tapi remeh-remeh saya begini. ada ruang pengabdian yang memang harus diatur oleh struktur pengurus di levelnya masing-masing. Eh, mudah-mudahan ke depan banyak pengurus yang punya nalar bahwa ketika kita mengurus organisasi itu harus bersama-sama, Oke. tidak pada ruang yang mereka persempit. Siapa saja boleh berkhidmat, siapa saja boleh mengisi ruang-ruang yang mereka bisa. Tidak mesti diajak. Tidak mesti diajak. Karena banyak sekali. Banyak ruang pengabdian. Ya. Ya, Bang. Ya. Ya. Mas, ini agak sensitif ini, Mas. Ini agak sensitif. Ini awam ya. Kita bicara sebagai orang awam. Ya. Ada jamiah ahli torikoh al-muktabaroh anahiyah. Ya. Itu resmi sebagai Catman. Banom NU. Ya. Asli, pakai son lima. Iya. Asli. Ini kan Banom ya. Banom. Tapi kemudian ini saya punya peristiwa dan tidak perlu saya jelaskan tepatnya. Ada pengurus NU setempat yang kemudian mensesatkan teman-teman yang menjadi aktivis Jatman di situ, yang hobinya wiridan, legiran, gitu. Nah, kemudian terjadi konflik sosial, tapi akhirnya mendiskreditkan teman-teman yang aktif di Jatman. Itu disebut sebagai sesat. Nah, ini pembicaraan sebagai awal. Iya. Gimana menurut Mas saya? Fenomena. Ya, balik lagi ke tadi bacaan mungkin struktural kita itu belum pada level lebih dalam terkait Apa itu NU? apa itu NU dan lembaganya apa saja, Ya. bangunannya apa saja, membidangi apa saja, dan mungkin belum sampai pada level pengurus NU di level setempat tadi memahami terkait Jatman, Ya. organisasi yang membawahi Torkom karena Ya kan itu asosiasi dari banyak torikoh itu. Iya. Mereka torikoh. Jadi bacanya belum sampai sana terkait Jatman, anggota Jatman itu Toriko apa saja Ya. yang banyak itu. Jadi lagi-lagi soal bacaan dari wilayah struktural yang ada di kita. Hanya penting untuk memahami NU secara lebih luas. Banyak aturan-aturan yang sebenarnya belum kita sebarluaskan Iya. dan banyak awam yang kemudian kadangkala itu terpilih menjadi struktural ketika menjadi pengurus WC, pengurus cabang, tidak punya bacaan yang cukup sehingga informasi yang dia pahami itu keliru terkait tadi terkait pengurus cabang dan segala Oke, Mas, ini pembicaraan seperti ini mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali ya. Ya, iya. Kita menghadirkan bila perlu. Siap, Kita undang siap, Bang Ali. ketua GP Ansor misalnya atau Mundir. Nah, di Jatman itu antik. Mundir, Rois, tahu nggak bendahara di Jatman namanya apa? Halo, Ini membuktikan sekretaris itu juga kurang baca biasa. apa benar? Wah, keren kan? Itu bendahara di Jatman. Jadi saya lebih tahu ya. Oke, nantinya Idaro Ali, Idaro Subiya, Iya. Dari apa sih? Idaro Alia, Idaro Gusto, Subian, Idaro Subiya, Gusmia, Husnia. nah yang ranting saya lupa loh. Nah, Tidak apa. Nah, tapi intinya itu adalah saking kayanya iya. khasanah berorganisasi di Nahdlatul Ulama. Saya baca cuma saya cepat lupa kemarin. Jadi ingatan jangan banyak share. Oh gitu ya. Berarti ingatan jangka pendek bagus biasanya. Ya, kadang-kadang. Bapak kalau masak itu tidak sampai kosong ya? Tidak. Jadi bagus. Saya kalau masak selalu gosong karena lupa saya kalau sama. Jangan begitu. Baik,
Terima kasih nih, kita nanti melanjutkan obrolan kita ya. Di Nahdlatul Ulama ini diatur di peraturan organisasi, setiap penutup surat sambutan atau apapun itu ada satu kalimat penutup sekaligus salam. Monggo ditutup ke saya. Terima kasih atas waktunya. Allahumma fiqh lahu karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.